Iya, oke guys. 1, 2, 3, 4, 5. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nah, kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang persamaan kontinuitas ya. Oke. Nah, dalam topik ini kalian akan belajar tentang sifat-sifat fluida ideal dan aliran fluida ideal. Pernahkah kalian mengamati orang yang sedang menyiram bunga menggunakan selang? Nah, untuk mendapatkan pancaran air yang lebih kencang, supaya pancaran air yang lebih kencang, dia akan menekan ujung selang, oke, di bagian ujung selang, sehingga jangkauan aliran air dapat mencapai bunga yang diinginkan. Oke. Nah, bagaimana ini dapat terjadi? Nah, ini adalah terkait tentang fluida ya. Nah, di dalam fluida itu ada fluida ideal. Apakah fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Oke, zat alir. Nah, contoh dari fluida adalah zat cair dan juga bisa juga gas ya. Nah, pada topik ini kalian hanya akan belajar tentang fluida ideal. Keadaan ideal ini sebenarnya hanya dapat didekati di laboratorium ya. Keadaan yang benar-benar ideal total itu sebenarnya hanya ada di laboratorium ya. Nah, pada keadaan tertentu kita dapat menganggap suatu fluida dalam keadaan ideal, yaitu saat fluida memiliki perbedaan tekanan yang kecil. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat dari fluida ideal. Oke, ini sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama bersifat incompressible. Oke, incompressible artinya tidak mengalami perubahan volume ketika mendapat tekanan. Oke, tidak mengalami perubahan volume ketika dapat tekanan. Oke, ketika mendapatkan tekanan tidak mengalami perubahan volume. Maksudnya nilai volume apa itu? Nah, ini contoh yang ini adalah pipa ya. Nah, pipa itu ada bagian penampang pipa yang besar dan juga selanjutnya mengecil tuh kan. Nah, ini daerah yang diarsiri ini totalnya let's say sama ya. Let's say sama dengan yang ini, yang kurus ini, yang di depan ini, yang belakang ini. Ternyata volume luas yang diarsir itu sama dengan yang ini. Oke. Ini V1, ini V2. Oke. Nilai volumenya tetap ya, dia berjalan ya ke depan ya. Berjalan ke depan. Nah, yang kedua adalah tidak terjadi gesekan antara fluida dengan dinding. Oke, tidak terjadi gesekan antara fluida dengan dinding maupun antar partikel fluida. Nah, yang ketiga, memiliki aliran yang bersifat streamline. Oke, streamline, di mana setiap partikel memiliki aliran mengikuti garis alir tertentu. Oke, ini misal yang ini gambarnya adalah sayap pesawat ya, ini ya. Nah, ini let's say ini ceritanya aliran udara ini ya. Aliran udara. Ini kan ada banyak kan. Ini ada banyak nih, set gitu kan. Yang ini juga set gitu kan. Sampai ke belakang. Oke, pesawat tuh ya. Lagi terbang. Nah, suatu ketika itu kalau ada kemungkinan ya, ada kemungkinan jadi dia muter di sini. Aliran udaranya muter tuh. Nah, itu bahaya tuh untuk pesawat tuh. Apa itu namanya? Iya, turbulensi ya. Pada fluida sejati, kita mengenal adanya aliran turbulen, yaitu aliran fluida, seperti pola berputar, bahkan berlawanan arah. Pada dunia penerbangan, aliran turbulen dapat membahayakan pesawat terbang, karena memengaruhi tekanan udara di sekitar pesawat. Oke, sehingga pesawatnya itu menjadi tidak stabil. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang persamaan kontinuitas.
kontinuitas. Oke, lo dengerin suara gue ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fluida ideal bersifat inkompresibel, artinya tidak mengalami perubahan volume ketika mendapatkan tekanan. Akibatnya, ketika aliran fluida melalui pipa penampang yang berbeda, oke, pipa penampangnya kan ada yang besar kecil tuh ya, ketika yang berbeda akan mengalami perubahan kecepatan, sejatinya akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, volume fluida yang melalui suatu pipa persatuan waktu disebut debit. Oke, jadi debit adalah volume persatuan waktu. Jadi volume persatuan waktunya itu nilainya sama ya, volume persatuan waktunya ya. Jadi kan ini luasnya kan ini kan bentuknya berbeda kan, tetapi nilai volumenya sama kan. Dan ketika ini let's say dituangin, nah ketika dituangin gitu ya, ke tangki gitu ya, ke jirigen besar gitu, atau misal keran ya, jadi nilainya itu dia volume persatuan waktu itu, kalau perbedaan debit itu kayak gimana? Yang misalnya kalau keran ya, keran airnya itu kalian bukanya tidak 100%, yang 50% sama yang 100%. Kalau yang 100% kan lebih cepat kan, ya kan, lebih kenceng kan. Nah itulah volume persatuan waktunya. Volume persatuan waktunya. Kalau yang dibuka full kan lebih kenceng kan, ya kan. Nilai satuan volume per waktu lebih besar kan, daripada keran yang dibuka cuma setengah, gitu kan. Nah let's say pipa ini kalau kita tuang itu V per T nya sama kan, Q ya, debit airnya itu Q. Oke, jadi Q1 sama dengan Q2. Nah ini kan ada apa aja nih, ada A1 ya kan, luas penampang ya, 2 dimensi, sama A2. Oke, ada V1, ada V2. Oke, ketika fluida melalui penampang yang berbeda akan mengalami perubahan kecepatan gitu, perubahan kecepatan dan perubahan luas penampang gitu kan. Tapi kalau dikali itu tetap sama kan, ya kan. Kalau dikali ternyata itu nilainya tetap sama. Yang ini nih, pipa yang ini itu debit air yang di arsir pertama sama yang kedua itu sama sebenarnya, sejatinya sama V per T nya gitu. Nah jadi yang ini walaupun A2 nya kan lebih kecil kan, tapi ini lebih tinggi nilai V2 nya gitu.